Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam pada semua teman-teman yang menyaksikan. Salam kenal, saya Randi Alexander dengan nomor mahasiswa 220 20 10 10 127. Kali ini akan mempresentasikan sedikit pitch deck untuk memenuhi UAS mata kuliah pemasaran global. Oke, ini bertujuan untuk bagaimana caranya kita membahas tentang strategi ekspansi global. Terutama kali ini saya akan mengambil topik kopi kenangan menuju Amerika Serikat. Nah, biasanya di dunia bisnis untuk melakukan pitch deck itu tidak boleh terlalu lama ya. Jadi, mohon izin saya akan melakukan sedikit ringkas saja dan langsung pada poin-poin yang perlu disampaikan. Oke, sebelumnya adalah kita tahu bahwa kopi kenangan ini sudah sukses di Asia Tenggara karena kopi kenangan sendiri datang dari Indonesia. Nah, terakhir informasinya, kopi kenangan sekarang mengembangkan sayapnya di Australia dan diterima baik. Nah, kopi kenangan saat ini akan menargetkan Amerika Serikat sebagai langkah strategis berikutnya. Ekspansi ini memanfaatkan budaya kopi Amerika yang kuat, namun menuntut adaptasi produk dan strategi komunikasi yang spesifik. Jadi gini, kenapa saya memilih untuk Amerika Serikat? Karena kita tahu di dunia Amerika Serikat itu termasuk penikmat kopi empat besar ya kalau tidak salah itu nomor satu. Kenapa? Karena budaya kopi sebagai gaya hidup itu sangat jelas di Amerika. Jadi kopi merupakan bagian integral dari rutinitas harian pekerja urban dan anak muda di Amerika. Nah ini alasannya. Alasan pertama adalah konsumsi kopi di Amerika itu sangat besar. Selanjutnya adalah tren kopi susu dan ready to drink. Nah, kita juga tahu bahwa konsumen Amerika, terutama Gen Z, menyukai varian kopi praktis dengan harga yang kompetitif. Nah, jadi, dua alasan tadi menjadi jawaban dari pertanyaan kenapa Amerika seperti itu. Lanjut, untuk menindaklanjuti langkah sebelumnya, kita akan bahas tentang strategi dan adaptasi apa saja yang perlu dilakukan oleh produk dan bisnis. Oke, yang pertama adalah yang jelas adalah kita mengikuti selera dan aturan yang ada di Amerika. Berikutnya, seperti yang kita tahu adalah kita harus menyesuaikan tingkat kemanisan. Kenapa? Mengurangi kadar gula standar dan menonjolkan rasa kopi yang lebih kuat atau bold sesuai dengan selera lokal. Karena kita tahu untuk kopi ya, spesifik kopi Amerika atau warga-warga Amerika, Gen Z, pekerja urban itu tidak suka yang manis. Mereka lebih senang kopi ya black. Benar-benar kalau bisa long black, itu ya benar-benar hanya kopi dan air tanpa tambahan gula. Seperti itu. Nah, ini juga yang harus kita pikirkan hal-hal seperti ini. Karena akan masuk ke etika bisnis profesional yang ada di Amerika. Selanjutnya juga kita perlu bahas tentang transparansi informasi nilai gizi. Karena di Amerika ini juga sangat penting. Kita perlu adaptasi dengan kebiasaan mereka di mana mencantumkan detail kandungan gizi pada kemasan karena konsumen Amerika Serikat sangat peduli pada aspek kesehatan. Jadi benar-benar untuk informasi nilai gizi yang biasa ada di kemasan benar-benar harus jelas dan tepat seperti itu. Lanjut, etika bisnis profesionalnya juga mengedepankan komunikasi yang lugas, ketepatan waktu meeting, dan kesepakatan tertulis secara formal. Saya sendiri berpengalaman dengan dunia bisnis yang melibatkan ekspor impor, termasuk diantaranya adalah dengan Amerika. Memang untuk budaya Barat yang perlu kita contoh adalah ketepatan waktu dalam meeting, tidak berbelit-belit dan membahas hanya poin-poinnya saja. Nah, dari ketiga hal tersebut, kita akan masuk ke hal yang paling penting, yaitu bagaimana dengan langkah-langkahnya, strateginya seperti apa. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama untuk pemasaran dan promosi digital. Jelas, kita akan gunakan platform yang sangat mendunia, ada TikTok, Instagram, dan lain-lain, dengan kampanye Your First Indonesian Coffee. Kita bisa menggunakan TikTok, Instagram, dan konten reaksi otentik dari pelanggan lokal. Jadi, Your First Reaction of Indonesian Coffee itu bisa menjadi tajuk yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, untuk fokusnya adalah fokus pada storytelling budayanya. Jadi kita tidak hanya jual kopi dalam bentuk beverage atau minuman saja, kita juga menjelaskan, mengenalkan asal-usul kopinya di Indonesia itu dari mana, untuk membangun nilai unik dan autentifikasi brandnya. Jadi kita jelaskan lagi,
oh kopi kita itu kopi dari Indonesia. Indonesia bagian mananya? Nah, yang kita jual adalah budaya dari tempat kopi itu tumbuh. Misalnya, seperti yang terkenal sudah di luar negeri adalah Gayo. Oh, Gayo itu dari Aceh. Aceh itu di ujung Sumatera. Nanti kita bisa beritahuan lagi budaya-budaya mereka seperti apa. Kita bisa berikan sedikit ornamen-ornamen budaya, batik, dan lain sebagainya pada kemasan. Sehingga setiap kopi yang kita jual punya karakteristiknya masing-masing. Tidak hanya dari karakter kopinya saja. Masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan ekspansi global ini. Itu saja singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.